Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ismandianto selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Adapun materi dari kelompok 13 yaitu tentang sistem pemerintahan autokrasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nur Aulia Ramadana, dan teman saya, Dita Melisa. Sebelum masuk mengenai pengertian dari sistem pemerintahan autokrasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem politik. Apa sih yang dimaksud dengan sistem politik? Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Sistem politik adalah salah satu sistem dari berbagai sistem yang ada dalam masyarakat, seperti sistem sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan autokrasi. Apa sih yang dimaksud mengenai sistem pemerintahan autokrasi itu? Seperti yang kita ketahui, autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seseorang atau autokrat mengontrol seluruh kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan bahkan militer. Aturan autokrat tersebut tidaklah terbatas, bersifat absolut, dan tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dita Melisa. Kepada Dita Melisa, saya persilahkan. Dari penjelasan teman saya sebelumnya, kira-kira teman-teman sudah mengerti belum nih seperti apa sistem pemerintahan autokrasi itu? Nah, untuk memperdalam pengetahuan teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan serta negara autokrasi modern. Ciri sistem pemerintahan autokrasi. Setiap sistem pemerintahan pastilah memiliki ciri tertentu atau ciri khusus yang membedakan sistem tersebut dengan sistem yang lain. Berdasarkan hasil analisis kami kelompok 13, berikut adalah ciri-ciri dari sistem pemerintahan autokrasi. Autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana semua kekuatan politik terkonsentrasi di tangan satu orang yang disebut dengan autokrat. Aturan autokrat adalah mutlak dan tidak dapat diatur oleh batasan hukum eksternal ataupun kontrol demokratis, kecuali dengan ancaman pemecatan melalui kudeta ataupun pemberontakan massal. Sesuai dengan sifatnya, autokrasi seringkali dipaksa untuk menempatkan kebutuhan minoritas pendukung elit di atas kebutuhan masyarakat mayoritas, tidak memiliki oposisi, yang kalaupun ada pasti akan dibuat bungkam dengan cara apapun, dapat melalui suap, tindakan kriminal, ataupun propaganda. Berpotensi muncul di dalam sistem pemerintahan monarki alias kerajaan, atau yang secara turun-temurun dipimpin oleh suatu dinasti. Dan yang terakhir, biasanya juga didukung oleh satu partai yang dominan dan tidak terbantahkan dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan negara. Sebagaimana sistem dan gaya pemerintahan yang lainnya, autokrasi tentu memiliki kelebihan serta kekurangan tersendiri. Kira-kira apa saja sih yang menjadi kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan ini? Kelebihan dari sistem pemerintahan autokrasi. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Para pendukung untuk pemerintahan ini berpendapat bahwa memiliki satu penguasa yang memutuskan masalah-masalah menyangkut suatu negara dengan tanpa gangguan dan pengaruh dari orang lain akan mempermudah pemimpin dalam membuat keputusan yang tepat, yang menurutnya bermanfaat untuk kepentingan negara. Tidak adanya oposisi. Dengan hanya seorang raja atau pemimpin absolut untuk membuat serta memberlakukan undang-undang, tidak akan ada partai politik lain yang dapat menentang perintah eksekutif yang akan disahkan. Ketiga, kepemimpinan yang kuat. Autokrasi membutuhkan seorang pemimpin yang tangguh, kuat, dan tegas dalam mengambil keputusan dan mengendalikan suatu bangsa. Kekurangan sistem pemerintahan autokrasi. Yang pertama adalah kekuasaan mutlak. Kritik terhadap bentuk pemerintahan autokratis mengatakan bahwa dengan jenis kepemimpinan ini, kekuasaan hanya dijalankan oleh satu orang. Jika pemimpinnya adalah orang yang tamak dan bukanlah orang yang baik, dia akan menggunakan kekuatan itu untuk mengumpulkan kekayaan dan menyalahgunakannya untuk hal lain. Kedua, tidak adanya pemilihan. Dengan pemerintahan autokrasi, penguasa akan tetap berkuasa seumur hidup, karena tidak akan ada pemilihan umum seperti dalam pemerintahan demokratis, di mana warganya berhak untuk memilih pemimpin mereka. Dalam kepemimpinan autokratis, suksesi kekuasaan akan berada dalam keluarga pemimpin. Tanpa adanya pemilihan umum, rakyat tidak akan bisa menuntut perubahan dan menyuarakan masalah yang bertentangan dengan kepemimpinan seorang autokrat. Negara autokrasi modern. Pada negara autokrasi modern, Badan Perwakilan Rakyat sebenarnya tidak memiliki kekuasaan apa-apa, karena Badan Perwakilan tersebut merupakan pendukung terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil oleh eksekutif.
Menurut Alfredo Rocco, ketika dia menjabat Menteri Kehakiman Italia pada zaman fasis, kekuasaan eksekutif mempunyai kedudukan yang utama. Pemerintah merupakan wakil daripada kekuasaan seluruh negara dan dengan demikian badan eksekutif harus memenuhi tugas umum. Sedangkan kedua kekuasaan lainnya yakni legislatif dan yudikatif hanya merupakan kekuasaan khusus saja dan kedudukannya sekunder. Terdapat beberapa negara saat ini yang sistem pemerintahannya sesuai dengan pengertian daripada autokrasi, yakni China, Iran, Kazakhstan, Laos, Korea Utara, dan beberapa negara lainnya di dunia. Dengan ini berakhirlah pemaparan materi dari kami kelompok 13. Saya harap teman-teman dapat memahami materi yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 13 meminta maaf apabila terdapat kesalahan dari penjelasan kami. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.